Perkenalkan, nama saya Raihan Ramadan. Saya akan mempresentasikan tentang Hydraulic Design and Optimization of a Modular Pump Turbine Runner atau desain hidrolik dan optimalisasi runner pompa turbin. Abstrak. A novel modular pumped storage scheme is investigated that uses elevated water storage tower and cement pools as the upper and lower reservoirs. Sebuah skema modular pumped storage baru diselidiki yang menggunakan menara penyimpanan air yang ditinggikan dengan kolam semen sebagai reservoir atas dan bawah. The scheme serves a second purpose as part of the wastewater treatment process. Skema ini memiliki tujuan kedua sebagai bagian dari proses pengolahan air limbah. Memberikan banyak manfaat selain penyimpanan energi. Skema penyimpanan pompa kecil ini telah terbukti menjadi solusi penyimpanan energi yang kompetitif untuk jaringan energi mikro terbarukan. Namun, skema pumped storage belum diterapkan pada skala yang lebih kecil dari megawatt. Introduksi. Kebijakan energi modern membutuhkan solusi pembangkit listrik dengan dampak lingkungan dan jejak karbon yang minimal. Kebijakan ini mendukung sumber energi terbarukan dan berkelanjutan, seperti angin, matahari, nuklir, dan tenaga air. Namun, sumber energi ini memiliki kekurangan. Permintaan listrik berubah sepanjang hari, dan biasanya paling rendah di malam hari, dan paling tinggi di sore hari. Energi angin dan matahari bersifat intermiten dan terbukti sulit untuk menjadwalkan keluaran daya ke jaringan. Pembangkit nuklir tidak dapat dengan cepat memenuhi kebutuhan energi ketika terjadi perubahan konsumsi yang tiba-tiba. Kelemahan ini menyebabkan kebutuhan untuk menyimpan energi ketika ada kelebihan produksi daya dan mengkonsumsi energi yang tersimpan pada waktu permintaan puncak. Dua teknologi umumnya diterapkan untuk penyimpanan energi tingkat utilitas, penyimpanan energi pompa hidro (PHIS) dan penyimpanan energi udara terkompresi atau CEIS. Teknologi ini telah terbukti sebagai sarana penyimpanan energi skala besar yang efektif. Namun jarang diimplementasikan pada tingkat sistem yang kecil. Baterai, fuels, dan ultrakapasitor lebih umum untuk sistem kecil ini. Tetapi ada pilihan minimal untuk menyimpan energi dalam jumlah sedang. Mikrohidro, subset dari hidro kecil, mencakup unit yang menghasilkan daya hingga 100 kW dan mencakup solusi penyimpanan daya menengah ini. Skema penyimpanan pompa dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan energi untuk kisaran daya ini. Purpose, tujuan. Pumped storage schemes are a growing interdisciplinary research field and will continue growing as more renewable energy generation sources are integrated into power grid silvaku metal. Skema penyimpanan yang dipompa adalah interdisipliner yang berkembang bidang penelitian dan akan terus berkembang seiring dengan semakin banyaknya sumber pembangkit energi terbarukan yang diintegrasikan ke dalam jaringan listrik. Kedua, study the impact of a pumped storage. Mempelajari dampak skema pumped storage di India dan menyimpulkan bahwa pengoperasian skema ini bermanfaat dalam memenuhi permintaan energi puncak dan biaya energi lebih rendah daripada pembangkit listrik, tenaga gas, dan diesel ketika menyediakan pembangkitan puncak. Ketiga, investigate the feasibility of PHIS
and battery storage for a renewable energy power island. They conclude that a PHIES scheme would because competitive as an energy storage solution. They also recognized that an off-the-shelf micro pump turbine solution is not available and suggests studying a micro pump turbine unit as worthy future research. Menyelidiki kelayakan PHIES dan penyimpanan baterai untuk energi di pulau-pulau terbarukan. Mereka menyimpulkan bahwa skema PHIS akan menghemat biaya sebagai solusi penyimpanan energi. Mereka juga menyadari bahwa solusi turbin pompa mikro tidak tersedia dan menyarankan untuk mempelajari unit turbin pompa mikro sebagai penelitian masa depan yang layak. Ini ada tata isinya dari simbol-simbol yang ketiga, ada metode pengoptimalan. Strategi optimasi sangat penting untuk proses desain. Pendekatan paling sederhana untuk optimasi adalah dengan mengubah salah satu variabel desain pada suatu waktu sambil mempertahankan variabel desain lainnya konstan. Metode ini sangat tidak efisien dan jarang mendekati desain yang dioptimalkan. Lebih baik mendekati optimasi dari perspektif yang lebih sistematis. Biasanya memerlukan penentuan fungsi, tujuan, atau tujuan untuk optimasi. Apakah tujuannya adalah untuk meminimalkan atau memaksimalkan yang diselidiki. Fungsi tujuan dapat berupa fungsi linear atau non-linear, implisit atau eksplisit. Variabel desain dapat kontinu atau diskrit. Pilihan teknik optimasi pada akhirnya akan tergantung pada faktor-faktor ini. Metode ini umumnya beroperasi dalam dua langkah. Pada langkah pertama, algoritma menentukan output dari fungsi tujuan di sekitar titik desain awal. Kemudian memperkirakan gradien dan menentukan arah terbaik untuk memindahkan variabel desain. Langkah kedua, variabel desain diubah untuk bergerak ke arah yang ditentukan. Pada langkah pertama, sampai tidak ada kemajuan lebih lanjut yang dapat dibuat. Desain, pemodelan, meshing, dan metode numerik. Digambarkan pada gambar 1 ini adalah contoh bagaimana skema pumped storage loop. Mungkin terlihat sebuah menara penyimpanan air yang ditinggikan digunakan sebagai reservoir atas skema sementara. Reservoir bawah terdiri dari kolom semen dan kaki menara air ditambahkan ke dasar kolam. Dan ruang peralatan semen ditempatkan di tengah kolam ini, tepat di bawah penstock menara air. Dan pompa turbin terletak di dalam ruang peralatan ini. Desain ini memungkinkan penempatan runner yang tepat untuk menghindari kavitasi dalam pengoperasian yang diharapkan. Merancang turbin pompa dimulai dengan menentukan head, lajur alir, konsumsi daya, dan efisiensi unit pada arah pompa. Sistem mikrohidro dapat menggunakan tangki penyimpanan air yang ditinggikan sebagai reservoir atas. Jika tinggi menara kira-kira 10 lantai, jadi tinggi desain harus kira-kira 33 meter. Laju aliran diperkirakan berdasarkan volume air yang akan ditampung dan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi reservoir atas dengan laju aliran 0,2 meter kubik per second dapat mengalirkan 750.000 galon air selama 4 periode jam, selama jam produksi di luar jam sibuk. Efisiensi hidraulik yang dapat dicapai untuk pompa adalah sekitar 92%, serupa dengan unit yang lebih besar yang ada. Menggunakan 3 parameter desain ini, pompa akan membutuhkan daya input sebesar 60.725 kW ke poros.
result and diskusi. Hasil dan diskusinya. Ditampilkan pada gambar 5 adalah hasil dari studi diskritasi mass dalam operasi turbin. Pelari disimulasikan pada laju aliran volumetrik 0,2 meter kubik per sekon, 126 radius per second, dan sudut aliran 6 derajat relatif terhadap arah keliling gambar pada gambar 5. Dan digambarkan pada gambar 6 adalah desain ruang diselidiki dalam optimasi ditunjukkan pada tabel 2. Sebuah desain komposit pusat percobaan dengan percobaan faktorial fraksional tertanam resolusi terdiri dari 27 simulasi. Digunakan untuk mengisi permukaan. Pada gambar 7 adalah berbagai karakteristik kinerja dari geometri pelari awal yang dioptimalkan. Implementasi skema pumped storage saat ini berada di urutan 100 MW. Jika efisiensi hidraulik ditingkatkan sebesar 1% dalam pengoperasian pompa, hal ini dapat menghemat beberapa megawatt dalam daya. Karena sistem ini jauh lebih kecil daripada unit-unit ini. Peningkatan 1% dalam efisiensi hidraulik tidak terlalu berdampak. Selain itu, metode desain awal telah digunakan dalam praktik selama beberapa dekade dan dapat disesuaikan untuk menghasilkan desain yang hampir optimal. Peningkatan lebih lanjut dalam optimasi hidraulik dicoba dengan menambahkan kelengkungan pada bilah runner. Desain yang diselidiki sejauh ini dalam manuskrip mengasumsikan hubungan linear antara sudut bilah tepi dan tepi belakang sebagai fungsi dari garis tengah. Optimalisasi ini dilakukan untuk titik desain efisiensi pompa terbaik. Efisiensi hidraulik meningkat sebesar 0,2%, tapi ini sangat memengaruhi kinerja dalam pengoperasian turbin. Kesimpulan dari makalah tersebut dari jurnal ini adalah karya yang dipresentasikan meletakkan dasar untuk perluasan yang menarik untuk praktik penyimpanan energi saat ini. Dimasukkannya lebih banyak sumber energi terbarukan ke dalam jaringan listrik tidak dapat dihindari. Dan solusi penyimpanan energi kecil akan memainkan peran yang semakin meningkat dalam upaya ini. Solusi penyimpanan pompa yang kecil merupakan pelengkap yang sangat baik untuk sumber energi terbarukan ini dapat memberikan manfaat. Selain penyimpanan energi seperti pengolahan air limbah, yang memungkinkan sistem ini menjadi investasi infrastruktur yang menarik. Optimalisasi permukaan respon berhasil diterapkan dalam desain hidrolik runner pompa turbin. Dalam studi di masa depan, baik desain hidrolik dalam arah pompa dan turbin harus dipertimbangkan selama optimasi untuk memastikan solusi yang lebih optimal. Pada titik efisiensi terbaiknya, peningkatan tekanan statis pada ujung depan dan peningkatan kecepatan secara umum diamati antara desain awal dan desain yang dioptimalkan dalam operasian pompa. Penurunan tekanan statis dan kecepatan radial dan peningkatan kecepatan melingkar diamati pada trailing edge dalam operasi turbin. Ada juga peningkatan kecepatan aksial positif di ujung depan operasi dalam turbin. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang bertanya, silakan.
Ya, saya mau bertanya. Ya, silakan Kurnia Gilbert. Apa Untuk manfaat dari skema bisa pompa turbin mengaktifkan tersebut? kameranya ya, on cam-nya yang memberikan pertanyaan supaya bisa terdokumentasi. Boleh diulang pertanyaannya, Kurnia? Yuk. Apa manfaat dari skema pompa turbin tersebut? Ya, terima kasih. Terima kasih, Kurnia. Jadi, pengoperasian skema ini bermanfaat dalam memenuhi permintaan energi puncak dan biaya energi lebih rendah daripada pembangkit listrik, tenaga gas, dan diesel ketika menyediakan Untuk pembangkitan puncak. jawab pertanyaannya bisa mengaktifkan juga kameranya. Baik, Pak. Jadi pengoperasian skema ini, the operation this scheme is beneficial in meeting peak energy demand and lower. Pengoperasian skema ini bermanfaat dalam memenuhi permintaan energi puncak dan biaya energi lebih rendah daripada pembangkit listrik, tenaga gas, dan diesel ketika menyediakan pembangkitan puncak. Gimana, Kurnia? Ya, terima kasih. Sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau bertanya dong. Ya, Abdul Aziz. Apa tujuan dari optimalisasi dari yang turbin dari yang sudah dijelaskan tadi? Baik. Terima kasih. Baik saya jawab. There are many benefits of optimizing. Jadi banyak sekali manfaat dari tujuan optimalisasi pompa turbin ini. Salah satunya memiliki tujuan kedua. Yang pertama sebagai bagian dari proses pengolahan air limbah, memberikan banyak manfaat selain penyimpanan energi. Hingga penyimpanan pompa kecil ini telah terbukti menjadi solusi penyimpanan energi yang kompetitif untuk jaringan energi mikro terbarukan. Namun skema pompa storage ini belum diterapkan pada skala yang lebih kecil dari megawatt. Jadi belum cukup energinya kalau lebih kecil dari megawatt. Itu Abdul Aziz. Oke. Oke, makasih Mas Rehan buat jawabannya. Sama-sama Mas Abdul Aziz. Ya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, akan saya tutup presentasi saya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Nanti yang melakukan presentasi nanti ditulis ya pertanyaan apa yang tadi ditanyakan, kemudian jawaban apa yang diberikan di saat yang tadi penjelasannya dituliskan, ditambahkan ya di PowerPoint-nya, di slide PowerPoint-nya pertanyaan apa yang ditanyakan diketik, kemudian jawaban apa yang disampaikan dari diskusi kelompoknya, diskusi dari yang melakukan presentasi, memberikan pertanyaan juga dituliskan. Ya, sebelum berakhir ada pertanyaan untuk
mata kuliah mesin fluida ya. Ini yang lain kemana ya? Kalau di daftar absensinya itu ada tertulis sampai 17 ya, 17 apa? Nah, di sini tampilan share screen-nya keluar. Keluar, Pak. Keluar, Pak. Ya. Terdaftar di absensi ini, terdaftar di Siakat ya, sistem akademik online-nya itu ada 17 ini nama, tapi yang hadirnya ini 7 ya, 7 partisipan. Ini 10 lagi kemana? Apa ada kegiatan lain atau gimana? Izin saya jawab, Pak. Ya. Setahu saya, Pak, kami kan dari angkatan 2020, Pak. Itu hanya dimulai dari Abdul Aziz sampai Pak Agus Kriswanto, Pak. Dari 2020. Iya, yang dari 2020 itu dari Abdul Aziz, Pak, dimulai. Yang Kalau ini dari 2019 dari ini gimana? Ahmad Yusuf, kurang tahu deh kalau saya, Pak. Tapi kalau di sistem registrasi absensinya itu namanya ada terdaftar. Nanti coba ditanyakan kalau misalnya ada nomor kontaknya atau ada ininya, ditanyakan untuk angkatan 2019 ini perkuliahannya sudah dimulai atau belum tahu kalau misalnya untuk perkuliahan mesin fluida ini sudah dilakukan di dari minggu-minggu sebelumnya. Nanti yang Pak, punya nanti kan yang punya kontak dengan nomor handphone atau WhatsApp untuk angkatan 2019 tolong diinformasikan ini nama-namanya ada 8 ya yang tertulis, ada 8 nama untuk angkatan 2019. Ya, oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa cukup. Nanti untuk video perkuliahan yang tadi bisa didengarkan secara live streaming, dengarkan ulang untuk video rekaman perkuliahan di live streaming YouTube untuk mata kuliah mesin-mesin fluida yang membahas mengenai pompa. Pompa ini merupakan salah satu bagian dari mesin fluida, mesin yang memindahkan fluida. Yang dipindahkan itu adalah fluida cair ya. Fluida cair itu bisa water, bisa air, bisa juga memindahkan minyak, oli atau cairan yang lain. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya ucapkan selamat malam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya.